Marilah kita memulai kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita tidak bosannya mengajarkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 April 2024, kita melanjutkan kegiatan Kompel. Untuk hari ini akan disajikan oleh Mem Pajariani Francisca dengan tema atau judul penyebaran pemahaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati pengurus dan anggota komunitas belajar SMP Negeri Mangkapahiyang. Setelah bulan lalu, alhamdulillah Bu Dini sudah menyampaikan materi mengenai pemanfaatan CapCut sebagai salah satu media ajar yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Nah, agar Bapak Ibu lebih semangat, saya minta Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bermain game terlebih dahulu pada siang hari ini dengan media Kahoot. Silakan Bapak Ibu buka Kahoot di browsernya masing-masing, boleh di handphone atau di layar laptop. 6581050. Saya punya door prize ya untuk yang naik podium. Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, benar atau salah? Wah, kita lihat. Yo, sementara di podium atas Sandi Jayana ya. Sandi Jayana. Diferensiasi hendaknya memperhatikan kualifikasi dan kompetensi guru. Pembelajaran berdiferensiasi hendaknya memperhatikan kualifikasi dan kompetensi guru. Salah satu produk dari PMM adalah Lab Maya. Ayo, siapa masih pada ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, benar atau salah? Benar. Masih pada. Pelajaran kurikulum Merdeka terdiri dari siklus asesmen dulu, perencanaan, baru pembelajaran, benar atau salah? Tingkat 3 kedua, dan 1. Lena sama Bu Elsa ya. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Untuk saya belum mengucapkan salam, yang mau puisi saya persilakan. 2 menit. Sensasi. Kalau malam tidur jangan melihat langit. Izinkan saya memulai presentasi. Tidak lama-lama, paling-paling 120 menit. Kita sendiri belum paham apa itu budaya positif, tetapi kita sudah mau memulai menerapkan budaya tersebut di sekolah kita. Berangkat dari budaya positif, nanti hasilnya adalah keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas dan dengan paradigma baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, setelah tadi learning loss ya, kita sudah dihadapkan dengan pandemi kurang lebih selama 2 tahun kemarin. Kemudian kita dihadapkan kepada 3 pilihan, ada kurikulum darurat, ada kurikulum lama, dan mulai mengenal kurikulum merdeka. Nah, kita yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu kita memberi keleluasaan yang lebih kepada siswa-siswi kita untuk menggali atau memperlihatkan potensi yang mereka miliki, kemudian kita fasilitasi pembelajarannya melalui proses diferensiasi. Bahwa memang manusia itu sudah terlahir dengan 2 warna. Ada hitam, ada putih. Artinya ada baik, ada buruk. Nah, tugas kita sebagai guru itu, kita tidak bisa menghilangkan yang buruknya, karena itu sudah memang kodrat. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar, mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Ini kita garis bawahi. Mereka akan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Murid-murid kita ini dasar kita nggak bisa baca pikiran. Kalau kita bisa baca pikiran, mungkin mereka di dalamnya juga berpikir ABCD. Kenapa saya harus begini?
Kenapa saya harus begini? Sedangkan A begini, B begini, C begini, begitu. Dasar manusia adalah satu, bertahan hidup. Ya, manusia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan ucapan terima kasih. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita butuh diapresiasi. Menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsipnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ada konsekuensi dan terakhir ada restitusi. Nanti kita akan bahas yang selama ini kita lakukan di sekolah ini maksudnya kemana? Hukuman kah? Konsekuensi kah? Atau kita ternyata pernah melaksanakan restitusi? Dan nanti refleksi bersama-sama, kita sudah di mana? Apakah kita masih di penghukum setiap hari? Sudah 13 tahun masa kerja selalu di penghukum? Atau kita lebih buruk di pembuat rasa bersalah? Terus-terusan bikin dia merasa bersalah. Kalau kita sudah memahami mengenai isi kontrol, teori kontrol, yang mana yang harus kita lakukan, sebagai guru kita harus seperti apa, maka kita nanti akan diarahkan membuat keyakinan kelas. Tidak restitusi. Di sebelah sini ada validasi tindakan yang salah. Kemudian di bawah ada menstabilkan identitas. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita memberikan arahan kepada siswa kita untuk dia menemukan solusi sendiri, kita tanya dulu. Di 3 restitusi. Dengan kita. Ya Bu, habis prestasi. Berapa besar? Bukan saya, bukan hanya saya, itu biasa. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Kita hari ini mengenai penyebaran pemahaman positif, mudah-mudahan kita bisa memudayakan disiplin positif di sekolah kita ini tanpa hukuman. Setidaknya kita berada di 2 pilihan tadi, konsekuensi dan restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini tadi karena saya masih sangat fakir ilmu. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf presentasinya panjang lebar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Pelajaran Francisca. Sekarang kita buka berdiskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit untuk Bapak sekalian. Ini sampaikan yang pertama, betul yang telah disampaikan oleh Ibu Baca tadi, bahwasanya kita tuh sebenarnya sebagai guru itu aku menuntut ya. Kemudian tuh yang telah disampaikan juga sama Bu Kaja tadi, murid itu diibaratkan sebuah bibit. Jadi yang perlu saya ingin tanyakan itu kan karakter anak kecil itu bermacam-macam. Itu kata Bu Kaja tadi, ada yang dari memang watak itu kadang-kadang memang dari lahir itu cara kita penerapannya. Pada penyampaian. Terima kasih Pak Nurman, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi saya memang menaruh harapan yang besar kepada teman-teman yang sedang dalam pendidikan guru penggerak ini. Kalau saya boleh cerita dikit Pak Nurman, CGP saya yang lalu itu setelah menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan, kalau yang angkatan 60 malah 9 bulan, itu perubahannya di sekolah luar biasa. Dari yang dulunya mengakui saya guru yang idealis, saya guru yang egois, saya suka marah-marah, anak harus begini dan begini. Sekarang malah saya banyak mengoreksi diri saya sendiri. Ya. Apakah saya sudah jadi guru yang baik? Apakah saya sudah menjadi contoh yang baik? Tugas kita sekali lagi adalah memudarkan yang jelek, kita tebalkan yang baiknya. Jadi kalau anak itu suka bolos, suka melawan dengan guru, cara ngomongnya tidak sopan, tetapi dia punya kelebihan, tugasnya rajin, atau di kelas peduli dengan kawannya, di kelas malah ternyata paling duluan kalau misalnya dimintai tolong. Bagi teman-teman lain mungkin didiskusikan atau ditanyakan, mumpung masih ada waktu berusaha lagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Pertanyaan saya tadi ada peran kita atau
kontrol kita sebagai guru tadi ada sebagai teman, kemudian ada sebagai manajemen. Nah, dari kelima hal itu tadi, manakah yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru yang berdasarkan segitiga? Orang guru ini tadi, yang mana yang sebaiknya kita memposisikan diri kita? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya. Meskipun kita boleh memposisikan diri kita di waktu-waktu tertentu sebagai teman, tentu tidak boleh sepanjang perjalanan kita sebagai guru kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dalam konsep ini, saya rasa posisi teman itu boleh di waktu-waktu tertentu. Memantau gerak-gerik siswa-siswi kita, tapi yang terbaik adalah kita sebagai manajer, fasilitator, lengkap kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, yang nanti bersama-sama dengan siswa sepakat untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Kita bisa dulu ya. Kalau boleh kami menyimpulkan, sedikit kita adakan perubahan ya, menuju perbaikan ya, tentang yang selama ini mungkin kita terlalu fokus kepada hukuman, kepada reward ya, juara, dikasih sawer gitu ya, atau yang ini dikasih hadiah. Ya, mungkin untuk setelah ini kita perbaiki lagi dengan budaya positif yang tadi sempat dibahas oleh kawan, terutama penanya tadi ya. Kebetulan yang menanyakan memang guru penggerak, calon guru penggerak yang sedang baru mulai berjuang ya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan yang lain-lain. Kepada Allah Subhanahu. Marilah kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.